Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasiratul Rahma dari kelas 03 TPLP 001. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dynamic routing, lanjutan dari pembahasan sebelumnya yaitu static routing. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dynamic routing. Dynamic routing merupakan routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Kemudian ada cara kerja routing dinamik. Cara kerja dynamic routing di sini, protokol routing itu mengatur tiap router sehingga dapat berkomunikasi antar router satu dengan router lainnya dan saling memberikan informasi dan juga tentunya informasi routing yang dapat mengubah isi dari routing table. Dengan kata lain, dynamic routing di sini merupakan proses pengisian data pada routing table secara otomatis. Kemudian ada macam-macam protokol dynamic routing. Yang pertama ada protokol RIP, Routing Information Protocol. Merupakan protokol yang memberikan routing table berdasarkan router yang terhubung langsung. Kemudian router selanjutnya akan memberikan informasi ke router berikutnya yang terhubung secara langsung dengan router tersebut. Kemudian protokol selanjutnya ada IGRP, yaitu protokol ini dikembangkan pada pertengahan tahun 1980-an. Tujuan utama penciptaan protokol ini untuk menyediakan protokol yang kuat dalam sistem otonomi. Selanjutnya ada protokol OSPF, Open Short Path First. Merupakan sebuah routing protokol standar terbuka yang telah diaplikasikan oleh sejumlah vendor jaringan. OSPF ini suatu protokol yang disebut Raw Redistribution, yaitu sebuah layanan penerjemah antar routing protokol. Kemudian protokol selanjutnya ada EIGRP. Protokol routing ini menggunakan algoritma Advanced Distance Vector dan menggunakan cost load balancing yang tidak sama. EIGRP ini sangat cocok untuk diterapkan pada jaringan dengan komputer yang besar. Kemudian ada protokol BGP. Protokol BGP ini memiliki kemampuan untuk melakukan pengumpulan rute, pertukaran rute, dan menentukan rute terbaik menuju ke sebuah lokasi dalam sebuah jaringan. Yang membedakan protokol BGP ini dengan protokol-protokol routing lainnya adalah protokol BGP ini termasuk ke dalam kategori routing protokol jenis eksterior. Kemudian di sini ada contoh studi kasus dynamic routing. Kita mempunyai 3 router, kemudian 4 PC yang akan dihubungkan dengan 3 router di sini. Kita buka filenya di Cisco ya. Nah, ada router 1, router 2, dan router 3. Kemudian ada PC 1, 2, 3, dan 4. Router 1 di sini yang terhubung ke router 2 menggunakan IP 10.10.10.1 dan 10.10.10.2. Kemudian yang terhubung ke router 3 ada IP kelas A juga 20.20.20.1 dan 20.20.20.2. Kemudian router yang terhubung ke PC di area di sini
sebelah kiri itu mempunyai IP 192.168.1.1 dan di sisi area sebelah kanan ada 192.168.2.1. Yang harus kita lakukan pertama kali setelah menghubungkan, memberi kabel penghubung, kita konfigurasi PC-nya. Nah, untuk mengonfigurasi PC ini bisa dilakukan di desktop, di fisiknya, di IP configuration. Untuk IP address di sini kita tulis IP address di PC-nya sesuai PC-nya, kemudian subnet max-nya itu jika kelas C maka prefiknya 24, jika kelas B prefiknya 16, dan jika kelas A prefiknya 8. Kemudian gateway-nya di sini IP yang menghubungkan pada router. Jadi ini ya 192.168.1.1. Sama saja PC yang kedua, cuman beda IP address-nya. Tentunya IP address-nya tidak boleh sama antar PC. Kemudian PC yang ketiga. Nah, di PC yang ketiga di sini gateway-nya memakai yang terhubung dengan router 3. Kemudian di router, cara mengonfigurasi router di sini kita bisa pergi ke config sini. Nah, untuk di Gigabyte Ethernet 00 kita masukkan IP yang terhubung dengan PC, IP address yang terhubung dengan PC. Jadi yang kelas C ini. Kemudian yang di Gigabyte Ethernet 01 itu menggunakan IP yang terhubung antar router, yang menghubungkan ke router 1. Begitu juga dengan router. Cara konfigurasi router 1 di Gigabyte Fast Ethernet Gigabyte Ethernet 00 kita taruh IP address yang terhubung dengan router 2. Kemudian di Gigabyte Ethernet 01 IP address yang terhubung dengan router ketiga. Begitupun juga dengan router yang ketiga. Setelah kita konfigurasi fisiknya, kemudian kita konfigurasi routernya di CLI. Nah, mengonfigurasi router ini secara dinamik. Ini sudah saya save. Kita config routernya di sini. Exit. Browser enable. Kemudian configure terminal.
OSPF. Nah, jadi contoh di sini adalah contoh yang menggunakan protokol OSPF. Dan kita taruh networknya. Network. Networknya yang terhubung dengan PC aja. 192.168 168 kemudian subnet max-nya di sini jika OSPF itu dibalik. Nah, kan subnetnya prefix 24 harusnya 255.255.255.0. Nah, yang 255 kita jadikan 0, kemudian yang 0 kita jadikan 255. Jadi 0.0.0.25. Area 1. Kemudian network yang kedua itu IP yang terhubung dengan router 1 ya. Jadi 10.10.2 prefixnya 8 berarti 25 6 255 255 255 area 1. Nah, udah selesai. Jadi exit. Ya. Kemudian di sini di setting kita save. Nah, ini sudah benar ya, ini oke. Kemudian lanjut pada router setelahnya. Sama saja, caranya sama saja. Exit. Enable. Biasanya mati. Kalau di sini bengkel nggak ada sih ya. Apa tuh? Bengkel yang malam. Iya. Buat ini buat berapa? Banyak bisa kamu. Beli ada. Oh, ini. Iya. Iya, Pak. Router OSPF 1 network 10.10.10.1 0.255.255 area 1 sama saja. Kemudian network satunya lagi yang menghubungkan ke router ketiga. Area 1. Oke. Kita exit. Selesai. Kita kembali ke config. Di sini kita save. Biar sekalipun nanti jika di exit tetap ke save config yang sekarang kita lakukan. Kemudian router yang ketiga sama saja, kita exit dulu.
enable configure terminal and load the OSPF network titik 20 titik 20 titik 2 kemudian network 191.2.1 255 sudah exit di ke config kemudian setting kita set. Oke, nah ini building configuration. Oke, berhasil. Baik, kurang lebih jadi seperti itu untuk mengonfigurasi routing dinamik. Demikian pembahasan kita kali ini tentang dynamic routing. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dynamic routing adalah routing dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Kemudian perbedaan protokol OSPF dan BGP adalah OSPF itu protokol teknik routing berdasarkan pemilihan jalur terdekat. Sedangkan BGP merupakan inti dari protokol routing internet yang menjadi backbone dari jaringan internet dunia. Kemudian OSPF itu merupakan sebuah routing IGP, Interior Gateway Routing, sedangkan BGP merupakan routing EGP, Exterior Gateway Routing. Demikian presentasi saya. Kekurangannya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.